Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan kisah Abu Nawas mengalahkan jin ifrit dengan sandal karena kecerdikannya. Diceritakan di sebuah kampung sedang diteror jin. Ketua kampung pun meminta bantuan kepada sang raja. Sontak sang raja meminta bantuan kepada para menteri, namun mereka seakan dibuat bingung karena yang akan mereka lawan adalah jin yang mengganggu sebuah kampung. Tidak ada yang berani melawan jin yang mengganggu penduduk di kampung tersebut. Karena Abu Nawas adalah orang yang cerdik dan cerdas, ia dipanggil sang raja untuk melawan jin ifrit tersebut di sebuah kampung. Ampun yang mulia, hamba mohon pertolongan paduka raja. Permohonan kepala dusun kepada raja. Memang apa yang menimpa kampungmu? Baginda menanyakan kepada si kampung tersebut. Kepala dusun pun menceritakan apa yang sedang terjadi di kampung tersebut. Ketika raja menanyakan alasan jin itu mengganggu sebuah kampung, kepala dusun pun menceritakan bahwa kampungnya memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Memang apa hubungannya dengan jin pengganggu? Tanya raja. Jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan berlimpah. Oleh karena itu setiap panen jin akan datang dan meminta tumbal gadis. Jika permintaannya tidak kami penuhi, maka jin itu mengancam akan menghancurkan desa kami, jelas kepala dusun tersebut. Kemudian raja pun menyuruh kepala dusun untuk pulang, sembari berkata bahwa raja akan mengutus orang yang akan mengatasi masalah yang dihadapi kampung tersebut. Selepas kepala dusun pulang, baginda raja lantas mengumpulkan para penasehat istana agar mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi di kampung tersebut. Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Tidak mungkin kita bisa melawan dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan, ujar salah satu penasehat istana. Para penasehat istana yang lainnya merasa kebingungan. Mereka benar-benar tidak bisa mencari solusi bagaimana melawan jin ifrit yang mengganggu kampung tersebut. Namun karena raja tidak mau rakyatnya kecewa, dia pun terus mencari solusi yang kemudian baginda raja teringat kepada sosok Abu Nawas. Abu Nawas adalah orang yang cerdik, terkenal di kerajaan tersebut. Lalu baginda raja memerintahkan prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas ke rumahnya. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap baginda raja. Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apakah hamba dipanggil paduka raja? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberikan tugas penting untukmu. Tugas ini harus kamu laksanakan dan tidak boleh ditolak, kata raja. Tentu saya siap paduka yang mulia. Apa tugas yang paduka berikan kepada saya? Tanya Abu Nawas. Baginda raja pun menceritakan permasalahan di salah satu kampung yang diganggu oleh jin. Maksud paduka, hamba disuruh menaklukkan jin jahat tersebut. Tanya lagi Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkan jin tersebut, kata raja. Abu Nawas yang mendengar cerita dan perintah paduka raja terlihat mulai ketakutan dan gemetaran. Namun karena ini perintah raja, dia tidak bisa menolaknya. Ampun paduka yang mulia, apakah
tidak salah orang. Saya pikir Paduka keliru kalau menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang yang sakti, kata Abu Nawas. Paduka pun meyakinkan Abu Nawas, karena memang Paduka Raja tahu bahwa Abu Nawas bisa mengalahkan jin jahat itu dengan caranya yang sangat cerdik. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang sakti, bukan orang hebat, tapi kamu memiliki akal cerdik. Dan begitu aku yakin kamu pasti bisa mengalahkan jin jahat yang mengganggu masyarakat di kampung tersebut, kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun menerima tugasnya walaupun dia merasa ketakutan. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke kampung yang diganggu jin sesuai dengan perintah Baginda Raja. Apakah Anda utusan Baginda Raja ke sini? Kepala dusun menanyakan kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawabnya, iya, saya diutus Baginda Raja untuk datang ke sini. Kepala dusun menceritakan semua sosok jin itu. Semua warga dan kepala dusun pernah melihat sosok jin tersebut. Kemudian kepala dusun juga menceritakan ciri-ciri jin jahat yang mengganggu itu. Abu Nawas mendengarkannya, lalu dia tahu bahwa itu adalah jin ifrit sesuai dengan ciri-ciri yang diceritakan oleh kepala dusun. Setelah mendengar cerita kepala dusun, Abu Nawas pun berpikir untuk mendapatkan cara agar dapat mengalahkan dan mengusir jin ifrit tersebut. Bagaimana Tuan? Apakah sanggup menghadapi dan melawan jin jahat itu? Kepala dusun bertanya kepada Abu Nawas. Karena Abu Nawas sudah mendapatkan ide cemerlang, dia pun mengatakan kepada kepala dusun. Kepada kepala dusun bahwa dia bisa menghadapi jin itu. Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut kepadaku. Sebenarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada seorang wanita yang dia sukai, kata Abu Nawas. Abu Nawas pun akan menulis surat dan memerintahkan kepada kepala dusun untuk diberikan kepada jin ifrit itu. Isi suaranya adalah surat tantangan kepada jin. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya dan saya minta tolong agar surat yang saya tulis diberikan kepada jin ifrit, pinta Abu Nawas kepada kepala dusun. Kepala dusun pun memberikan surat kepada jin ifrit. Setelah jin ifrit menerima surat tantangan itu, ia pun marah dan akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Kemudian sambil menunggu pertandingan antara Abu Nawas dan jin ifrit, Abu Nawas pun membuat sebuah sandal yang ukurannya 40 meter. Kemudian setelah selesai, Abu Nawas meletakkan sandal itu di lapangan yang akan menjadi tempat pertandingan. Singkat cerita, waktu pertandingan pun datang. Jin ifrit yang sudah emosi memuncak ingin segera melawan Abu Nawas dan membunuhnya. Kemudian datang dengan suara yang sangat menggelegar membahana. Di mana orang yang berani menantangku? Keluarlah. Kamu akan menghancurkan tubuhnya. Aku akan menghancurkan tubuhnya, kata jin ifrit dengan emosi. Warga-warga yang tadinya akan menonton pertandingan Abu Nawas dan jin itu pun berlarian karena takut menjadi sasaran amukan jin tersebut. Lalu jelang beberapa saat datanglah Abu Nawas. Kemudian jin ifrit pun berkata, oh, kamu orang yang berani menantangku yang bernama Abu Nawas. Apakah kamu sudah bosan hidup Abu Nawas? Ayo sekarang juga bertanding, tantang jin sambil marah. Abu Nawas pun berpura-pura bahwa dia adalah murid Abu Nawas. Karena itu adalah akal cerdiknya untuk melawan jin ifrit yang jahat. Maaf, Anda salah orang. Saya ini bukan Abu Nawas. Saya muridnya, kata Abu Nawas.
Jin Ifrit pun terlihat semakin marah dan berkata, "Lalu mengapa kamu ke sini? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku." Abu Nawas pun dengan santainya menjawab kata-kata yang dilontarkan Jin Ifrit itu. "Tidak perlu khawatir, guruku pasti datang ke sini. Aku datang ke sini disuruh guru mengambil sandalnya, karena sandalnya ketinggalan kemarin saat latihan di sini." Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sebelumnya dia buat dan tergeletak hampir menutupi lapangan. "Itu sandal Abu Nawas?" tanya Jin. "Iya benar, memang kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kamu membantuku dan membawakan sandal ini?" kata Abu Nawas sambil meminta bantuan mengangkat sandal yang besar itu. Jin Ifrit pun terdiam dan berpikir, sandalnya saja segede ini, bagaimana dengan orangnya? Jin Ifrit yang tadinya marah-marah emosi ingin segera bertarung dengan Abu Nawas pun kena mental. Dia terdiam dan ketakutan ketika membayang betapa besarnya Abu Nawas. "Atau begini saja, saya akan panggil guru saya agar datang ke sini. Kalau saya ditanya mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya membawa sandal guru saya," kata Abu Nawas. Sambil merasa ketakutan, Jin Ifrit yang jahat itu pun berkata kepada Abu Nawas, Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang dan aku berjanji tidak akan mengganggu kampung ini lagi," kata Jin Ifrit sambil ketakutan dan berteriak. Lalu seketika dia menghilang. Kemudian sejak itulah Jin Ifrit tidak lagi datang mengganggu warga di kampung itu. Semenjak dia dikalahkan oleh Abu Nawas dengan akal cerdiknya yang luar biasa. Kita bisa menyimpulkan dari kisah tersebut bahwa yang kuat, yang hebat akan kalah oleh orang yang cerdik dengan memiliki pemikiran yang luas. Oleh karena itu, jadilah orang yang memiliki otak cerdik. Gunakan otak itu untuk menaruh kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.